Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih tepuk tangan, duduknya rapi-rapian. Anak solih tepuk tangan, jangan malah jalan-jalan, apalagi sudah ngedep makan. Puasa yuk nanti ya. Baik, bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Yuk bareng-bareng yuk. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara, terusane aku wis lali. Oke, siswa-siswi SD Muhammadiyah Pakel, Yogyakarta. Ya, pada kesempatan kali Kak Aris akan membersamai kalian yang berada di rumah ya untuk mendengarkan kisah menjelang berbuka. Sudah siap? Ya. Ceritanya pengen yang serem apa yang lucu ini? Wah, banyak yang nantang pengen serem. Oke, kalau begitu Kak Aris mau tanya ya, siapa yang percaya bahwa besok kita akan mati? Angkat tangannya. Yakin? Besok ini loh. Turun. Takut berarti ya. Sama ya. Tapi ingat, setiap manusia pasti akan mati. Setiap yang bernafas akan mati. Coba, orang kaya bisa mati? Bisa. Miskin? Bisa. Raja? Bisa. Rakyat biasa? Bisa. Kan ada lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, wajah kota mati, wajah desa mati, yang kuru mati, yang lemu mati, yang pinter mati, yang bodoh mati, yang hitam yang hitam sini ya, yang putih mati, yang hitam mati. Sebentar, kok bagian jelek saya terus ini ya. Oke, ternyata Dek, semua bakalan mati menghadap ilahi. Bahkan artis saja juga bisa mati, bakal mati. Artisnya siapa? Mak Lampir mati, Gerandong mati, Sundel Bolong mati, Sundel Buntet mati, Kuntilanak mati, Kuntil Bapak mati, Suster Ngesot mati, Suster Melorot mati. Lihat Kak Aris tadi bilang artis. Iya, karena sering nongol di TV, wah, dan banyak idolanya. Kalian mengidolakan toh Kuntilanak, Kuntil Bapak? Oh enggak, Dek, itu sebenarnya cuma artis atau manusia yang dibuat serem ya. Maka jangan mau ketipu ya, jangan sampai akidah kita ya terganggu. Karena apa? Takut kok sama yang begituan, dihapusi mau. Nah, kali ini Karis mau cerita. Sebenarnya kalau orang mati ya, orang mati itu kemana ya? Kalau di TV itu kan orang mati bisa wah, itu dihapusi banget ya. Maka kali ini Kak Aris mau bercerita tentang mati. Mati ada dua, enak sama tidak enak. Pilih mana? Ya tentu pilih enak. Dek, mati yang gak enak saya gambarkan dulu ya, biar tahu. Orang yang amalnya buruk ya, ketika mati nanti ternyata ngeri loh. Malaikat yang datang, yang mencabut nyawa, malaikat Israel datang dalam wujud yang menyeramkan. Seperti apa? Kamu siapa? Aku, malaikat pencabut nyawa. Serem banget. Iya, karena aku datang kepada
orang yang amalnya buruk durhaka kepada Allah. Aku belum siap. Harus siap. Jangan sekarang maksa. Ya ben. Ternyata malaikat memaksa. Saat itu juga harus dijabut nyawanya, dijabut ruhnya. Ternyata apa? Waktu dijabut orang yang durhaka itu sakitnya seperti apa? Ya, sakit seperti ditusuk pedang. Sakit. Dia sudah sakit. Malaikat bilang, lagi siji, baru satu. Ternyata lagi zup, sakit banget. Baru dua. Nah, penasaran kan? Seperti apa ya sakitnya orang ketika durhaka dijabut ruhnya? Ternyata seperti ditusuk pedang. Tapi kok tadi baru dua katanya? Ternyata sakitnya seperti emang seperti ditusuk berapa pedang? 70 pedang. Hah? Bayangkan 70 pedang menusuk diri kita. Sakitnya bukan main, sangat-sangat sakit. Dek, kita kena jarum aja ya, jarinya sakit enggak? Sakit toh. Oh, kena sampai teriaknya aja keras, orang sekampung sampai keluar semua gara-gara kena jarum. Emang pernah lihat orang kena jarum? Ya, enak. Itu namanya orang stres ya. Kita bersyukur ketika kita diberi sakit. Kenapa? Kita dibuat lemah oleh Allah ya, biar kita tidak sombong, biar kita bergantung kepada Allah. Kembali tadi ternyata ketika dijabut dia kesakitan. Badanku copot. Dia lepas dari badan. Dibawa terbang. Aku mau dibawa kemana malaikat? Ikut aku. Kemana? Menghadap Allah. Jangan, aku takut sama Allah. Kenapa kamu takut? Dosaku banyak. Wis ngerti ya. Ternyata malaikat ya tahu dicabutnya sakit. Akhirnya dibawa naik ke langit. Ketika mau melewati langit yang pertama, penjaga pintu langit itu tidak suka dengan orang durhaka. Terlihat dari penampakannya. Kamu amalnya buruk. Ngerti po, sok tahu. Kamu kelihatan dari penampakanmu. Memang penampakanmu gimana? Hitam, legam, kosong, ireng, tudeng. Ngece. Ternyata orang yang amalnya buruk itu terlihat oleh malaikat, dirinya terlihat hitam, legam, penuh dengan debu-debu dosa. Tembus langit pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7 sama. Malaikat tidak suka ya. Ternyata apa? Ketika tembus langit yang ketujuh, Allah tidak mau menjumpai karena dosanya banyak. Dikatakan kepadanya, letakkan ia di alam barzah dengan selimut dari neraka. Bayangkan, turun, turunkan barzah itu. Ternyata waktu turun, pada waktu itu dirinya, jasadnya dimandikan, dikafani, disolatkan, terus dibawa ke makam. La ilaha illallah. Dem. Waktu itu dia melihat dirinya. Aku mau diapain? Mau dimasukkan situ? Jangan. Aku tidak ada temannya. Jangan dimasukkan. Dia ketakutan melihat dirinya dimasukkan ke dalam liang lahat. Dia takut sendiri, nggak ada temannya. Dia takut dikubur, kemudian ditinggal orang-orang, nggak ada yang menemani. Seolah-olah dirinya kemudian menyatu di dalam. Ini di mana? Sempit, gelap. Dia bisa mendengar langkah orang-orang yang ada di atas. Ketika berjalan, pelayat terakhir meninggalkan makam. Ketika 7 langkah meninggalkan makam, dia didatangi malaikat. Malaikat siapa? Munkar Nakir. Ketika datang, pertanyaannya sekeras halilintar. Marobuka. Dia kaget. Marobuka. Apa itu? Dia bingung. Marobuka. Ternyata apa? Siapa Tuhanmu? Dia tidak bisa jawab karena amalnya tidak ada. Amal apakah yang berperan? Ayo, Marobuka, siapa Tuhanmu? Ayo, siapa sesembahanmu? Berarti berhubungan dengan
tambahan. Berarti apa? Sholat. Coba dicek sholat kalian di rumah ya, sudah lengkap 5 waktu atau belum. Nah, jangan sampai ketika seperti ini ditanya ya, marrobuka, ternyata nggak bisa jawab karena sholat. Tapi adik-adik di rumah semuanya pasti ya sholatnya tertib ya. Amin. Dik, ketika dia nggak bisa jawab ya, malaikat kemudian mengambil palu, dipukul di kepalanya. Ya, diem. Dari kepala sampai kaki hancur, bayangkan. Kemudian diutuhkan lagi. Kenapa aku tadi dipukul, hancur, sakit? Karena kamu tidak bisa jawab. Pertanyaannya susah, gampang, susah, gampang, susah, gampang. Ngeyel ternyata, Dek. Orang itu menyesal. Kemudian diberi pertanyaan yang kedua. Apa kitabmu? Ternyata, selama ini Al-Quran sering dia abaikan. Ya, ada Quran di rumah tapi nggak dibaca, cuma ditaruh di pojokan, kena debu dibersihkan, pasang lagi. Akhirnya apa? Dia ketika ditanya tidak bisa jawab, akhirnya dipukul lagi. Ya, ternyata, Dek, pertanyaan ketiga, keempat juga nggak bisa. Akhirnya mirip sebuah lagu. Dipukul, dipalu sehari-hari, siang dan malam tiada henti. Hidup di dunia tiada berarti, di alam kubur dipukul nggak mati-mati. Sakit, sakit, kembalikan aku hidup lagi. Dia minta hidup lagi. Tapi malaikat malah ketawa. Permintaanmu aneh. Apa yang aneh? Aku kan pengen hidup lagi. Kamu bisa ngomong? Bisa. Berarti kan hidup. Oh ya lali. Tapi bukan di sini. Di mana? Kembalikan aku ke dunia. Tidak bisa. Ini barzah. Barzah itu apa? Jadi adik-adik, ada sebutan alam kubur itu dengan barzah. Barzah itu artinya tembok yang tebal. Tidak bisa ditembus, kembali ke dunia. Jadi kalau ada bilang orang mati kok hidup lagi, bangkit lagi dari kubur, itu jelas ngapusi banget ya. Maka ternyata ketika dia tadi tidak bisa kembali lagi, dia menyesal. Aku tuh pengen sholat, wis telat. Aku tuh pengen ngaji, rawingi. Aku pengen sedekah, rausa, malah godo. Yo ben, ternyata, Dek, malaikat nggak peduli. Karena apa? Dia selama ini juga tidak mempedulikan agamanya, tidak mempedulikan sholatnya, tidak mempedulikan Al-Quran, ya. Mungkin juga tidak mempedulikan orang tuanya, tidak mempedulikan amal-amal yang lainnya. Akhirnya malaikat tidak peduli, disiksa sampai datang hari kiamat. Itu contoh yang buruk. Nah, kalau yang mati baik terus gimana, Kak Aris? Datang malaikat dalam wujud yang menyenangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Siapa kamu? Aku malaikat pencabut nyawa. Loh, malaikat pencabut nyawa kok apik banget, keren gitu. Ya, karena aku datang kepada orang yang ahli beribadah seperti kamu. Malaikat, mau ngapain ke sini? Loh, aku kan pencabut nyawa. Ya, mencabut nyawa. Oh, boleh tanya? Tanya apa? Dicabut nyawanya tuh sakit apa enggak sih? Tinggal milih. Milih gimana? Pengen seperti dicokot semut atau dicabut rambut? Kalau dicokot semut, semutnya gede apa cilik? Bedanya apa? Kalau cilik kan mak celekit, kalau gede bisa abuh. Oh iya ya, dicabut rambut saja. Kalau dicabut rambut, rambutnya satu apa banyak? Bedanya apa? Kalau satu mak celekit, kalau banyak namanya dijambak. Oh, ternyata, Dek. Oh, cerdas ya. Oh, tapi itu hanya ilustrasi yang benar, Dek. Insya Allah kita nanti seperti ini gambarannya. Rambut satu di sebuah wadah, ditutupi gandum yang lembut, kelihatan ujungnya, kemudian ditarik. Ringan sekali. Ketika dicabut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Badan, dada badan. Lepas dari badannya, dia ikhlas, dibawa terbang. Malaikat, aku dibawa terbang kemana? Ikut aku menghadap Allah. Hah? Menghadap Allah?
Iya, kenapa? Aku rindu kepada Allah. Iya, tentu manusia yang normal pasti akan rindu kepada Allah. Ya iyalah, siapa yang nggak rindu sama Allah? Allah itu sudah menciptakan alam semesta ini, menciptakan manusia yang begitu sempurna. Masa nggak penasaran ketemu dengan Allah? Aku pengen banget. Nah, adik-adik, coba tanyakan kepada dirimu, selama ini kamu pengen nggak rindu ketemu dengan Allah? Kalau tidak, tanda tanya. Berarti ada yang aneh dengan dirimu. Logikanya begini. Ketika Allah berikan manusia, ya manusia kelebihan sedikit saja menjadi seorang profesor misalkan, bisa membuat sesuatu yang keren, hebat, contoh robot, ya. Kemudian dia diberitakan di mana-mana, terkenal di mana-mana. Kamu ketika diminta untuk foto bareng dengan dia, ketemu dengan dia, pasti kamu, wah pengen. Nanti di sana selfie macam-macam. Wow, cerita ke sana kamu, aku mau tadi ketemu loh sama ini. Wah, aku ketemu loh orang yang pintar gini. Nah, itu baru manusia yang diberikan oleh Allah kelebihan sedikit. Manusia dicipta Allah, kemudian diberikan kelebihan yang sedikit saja. Manusia yang lainnya sudah begitu takjub. Pengen foto, pengen selfie dan sebagainya. Masa dengan Allah sampai tidak? Kebangetan. Ya, berarti logikanya ada yang salah. Oke, coba tanyakan, rindu gak sama Allah? Alhamdulillah, ternyata dek, bener nih, aku akan berjumpa dengan Allah. Iya, kenapa? Orang PHP toh. PHP itu apa? Pemberi harapan palsu. Beneran yo. Akhirnya naik. Ketika mau tembus langit yang pertama, penjaga pintu langit memberi salam kepadanya. Kemudian bilang, wow, Silo, man. Loh, kenapa kok pada gumun dengan saya? Kamu awalnya pasti banyak kelihatan. Wow, kamu berkilauan. Wow, kamu penampilannya sungguh keren. Oh, gitu ya. Ternyata ketika amal kita banyak, ternyata penampakan kita juga super keren di hadapan para malaikat. Maka wajar orang yang amalnya banyak, ya, itu dirindukan para malaikat. Akhirnya tembus langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akhirnya berjumpa dengan siapa? Allah. Wah, senang banget. Disambut Allah, kemudian sama disuruh meletakkan kemana? Letakkan hambaku yang soleh ini turun kembali ke barzah. Akhirnya barzah. Sama. Manusia pada umumnya juga dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dibawa ke peristirahatannya, ke makam. Tapi pada waktu itu dia diberikan penglihatan, bisa melihat dirinya yang sedang dibawa orang-orang yang dia tidak kenal, ya. Maksudnya dibawa orang yang biasa di sekitarnya, tapi ada makhluk-makhluk gaib yang ikut mengantarnya. Siapa kalian? Ya Allah, kalian siapa ya? Banyak sekali. Ternyata makhluk-makhluk itu ikut masuk ke dalamnya. Loh, kenapa kalian masuk? Begitu tiba-tiba, di mana ini? Seolah-olah dia kemudian sudah berada di alam barzah. Tapi alam barzahnya beda dengan orang yang durhaka. Dia melihat, ya Allah, kalian siapa? Banyak sekali. Kami adalah amal-amalmu. Loh, kamu amal apa? Sholat. Kamu amal apa? Sedekah. Kamu amal apa? Bacaan Quran. Kamu amal apa? Bakti orang tua. Kamu amal apa? Baik kepada tetangga. Kamu amalan apa? Ternyata amalnya banyak sekali. Kemudian dia diperlihatkan, ini di mana ya? Ini di alam barzah, alam kubur. Ya Allah, alam kubur begini luasnya, lebih luas daripada lapangan golf. Maksudnya digambarkan di dalam kitab itu, ya, luasnya alam barzah, alam kubur seperti sejauh mata memandang. Jadi luas banget. Ya Allah, terangnya lebih terang daripada Alfamart dan Indomaret. Bukan sponsor loh. Maksudnya kan biasanya kalau kita lihat di malam-malam yang Alfamart, Indomaret kan terang banget, ya toh. Maksudnya ternyata kubur orang yang beramal soleh itu lebih terang, ya, lebih terang daripada terangnya cahaya matahari. Sangat terang. Pada waktu itu, oh ya Allah, alhamdulillah, ada yang datang amal membisiki dia.
nanti akan ada yang datang malaikat bertanya kepadamu. Kamu jangan takut ya. Ini jawabannya. Ternyata, oh iya. Ternyata begitu malaikat Munkar Nakir datang bertanya kepadanya. Marrobuka. Dia jawabnya lancar. Allah. Pertanyaannya ingat dek. Ada 4. Tapi yang 2 ini saya tekankan ketika Marrobuka siapa Tuhanmu, kemudian apa kitabmu. Yo ingat sholat kita, bacaan Quran kita dicek. Selama ini kita sholatnya bagaimana. Kemudian ini pergaulan kita dengan Al-Quran bagaimana. Pertanyaannya 4 ya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Jawabnya, Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ternyata ketika benar jawabannya, malaikat akan berkata, tidurlah kamu dengan mimpi yang sangat indah. Loh malaikat, kenapa aku suruh tidur? Ya, kamu akan tidur dengan mimpi yang sangat indah sampai datang hari kiamat. Sampai-sampai saking bahagianya dalam tidurmu itu. Karena mimpinya indah. Seolah-olah kamu tidur hanya semalam saja. Tiba-tiba sudah datang hari kiamat. Loh kok kiamatnya malah cepat? Tapi kamu gak usah takut. Justru ketika dicepatkan itu, kamu akan segera mendapat balasan kebaikan yang sudah kamu lakukan. Balasan amal yang sudah kamu perbuat. Oh begitu ya. Kalau begitu malaikat, nanti aku kan tidur bahagia. Pokoknya serba indah gitu toh. Ya, kalau begitu aku tak doa mau tidur dulu ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Protes ya? Salah po? Bener ya? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Yang di rumah pasti protes. Itu doa mau makan Kak Aris? Ya memang. Ya kalau doa mau tidur gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tapi ini tadi nggak salah. Nggak dengerin ya tadi. Tadi itu kan dia digambarkan. Ketika tidur dia mimpinya sangat indah. Dia berharap dalam mimpinya nanti sedang maem ayam goreng Ipin Upin. Nah, makanya dia nyicil doa mau makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidurlah dia. Bahagia dalam tidurnya sampai datang hari kiamat. Dan pada hari kiamat apa yang terjadi? Ternyata hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala. Pada waktu itu alam semesta hancur. Gunung berterbangan bagai kapas. Bumi mengeluarkan beban beratnya. Kemudian apa? Laut meluap. Kemudian meteor jatuh. Asteroid. Pada waktu itu semua hancur mati. Allah buat alam yang baru. Namanya Padang Mahsyar. Kemudian setelah itu malaikat yang tadi juga mati. Jadi ketika ditiup tadi ya, alam raya sama semua makhluk itu mati ya. Termasuk malaikat. Ya ketika Allah buat alam yang baru Padang Mahsyar, kemudian dibangkitkan malaikat dulu. Malaikat yang tugasnya belum selesai, kemudian wahai Israfil, tiup kembali sangkakalamu, ditiup lagi. Pada waktu itu kemudian digambarkan di dalam Al-Quran, manusia akan bangkit seperti jamur yang tumbuh di muka bumi. Jedul, dung dung dung, dung dung, weng weng petungul, pacikis, mak bentuk ciloba. Pada waktu itu, tahu nggak? Ketika dibangkitkan bentuk manusia beda-beda, ada yang dibangkitkan, wow, ternyata ngeri. Ada yang dibangkitkan matanya buta, wajahnya serupa dengan babi. Kemudian ada yang tangan dan kakinya hilang. Ada yang mulutnya baunya seperti bangkai. Kenapa? Ketika itu dibangkitkan seorang anak. Kenapa ini? Kenapa aku tidak bisa melihat? Hei, kamu siapa? Ngaget-ngagetin. Aku malaikat. Ini di mana kok ada malaikat? Ini di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar. Berarti, loh. Tapi kenapa aku tidak bisa melihat? Karena dulu di dunia kau punya mata, tidak kau gunakan untuk belajar Al-Quran. Ampun, wajahku kenapa bentuknya aneh? Wajahmu sudah mirip babi
karena kau jarang membasuhnya dengan air wudhu. Ampun, tahu gitu aku sholat. Ampun, loh kakiku. Kakinya hilang. Karena dulu di dunia setiap diperintah orang tuanya dia tidak mau melaksanakan, padahal bisa jalan. Coba dicek. Selama ini kamu di rumah kalau diperintah orang tuanya gimana? Jangan suka membantah. Hati-hati, jangan sampai kita dibangkitkan hilang kaki kita, hilang tangan kita. Ya, ternyata Dek, itu tadi juga menyesal, mulutnya bau seperti bangkai karena tidak mau berpuasa, suka berkata yang buruk. Itu yang jelek jangan dicontoh. Ada yang dibangkitkan super keren. Ya Allah, ini di mana? Datang malaikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu siapa? Aku malaikat. Kamu sepertinya bingung ya. Iya, ini di mana? Ini di padang mahsyar. Loh, berarti aku sudah mati, hidup lagi. Kamu tahu ya? Iya, karena aku ngaji. Malaikat mau tanya. Tanya apa? Kenapa di padang mahsyar mataku bisa melihat jelas sekali, semua nampak indah? Karena kau rajin membaca Al-Quran dengan mata itu. Kalau wajahku kenapa halus mulus bercahaya, tangan dan kakiku juga bercahaya? Itu bekas wudumu karena kamu rajin melaksanakan sholat. Kalau mulutku kenapa wangi? Wangi banget karena kau rajin berpuasa, suka berkata yang baik. Kalau kakiku kenapa ringan seperti orang bisa terbang? Karena kau taat kepada orang tua. Setiap diperintah kamu selalu melaksanakan. Alhamdulillah, di atasku juga ada awan, aku nggak kepanasan. Itu karena kau suka bersedekah. Masya Allah, adik-adik, ternyata tidak hanya di alam kubur, di padang mahsyar pun mereka yang amalnya banyak, amalnya baik, berbahagia. Semoga anak-anak, ya, adik-adik dari SD Muhammadiyah Pakeli Jakarta termasuk orang yang beruntung, bahagia di alam kubur, bahagia di padang mahsyar, sampai nanti bahagia yang sejati bersama keluarganya di surga. Allahumma amin. Cukup sekian dari Kak Aris, mohon maaf. Selamat berbuka puasa, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan membuat kalian bertambah imannya, bertambah takwanya. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.